Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faradila Salsabila, NIM 1052000047. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Pengertian negara. Negara adalah suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kewilayahan dan kedaerahan yang memiliki sistem politik yang membela dari rakyat, keluarga, desa, dan pemerintah yang lebih tinggi, terdiri dari orang-orang yang kuat, memiliki monopoli kewibawaan, daulat, hukum, dan kepemimpinan yang bersifat memaksa sehingga akhirnya memperoleh keabsahan dari luar dan dalam negeri. Selanjutnya, organisasi ini mewakili kewenangan untuk membuat rakyat tentram, aman, fungsi negara, teratur, terkendali melaksanakan di suatu ketertiban pihak untuk dan di pihak mencapai lainnya. tujuan bersama dan mencegah bentrokan masyarakat, maka negara hanya melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pertahanan. Hal ini diperlakukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini, negara dilengkapi dengan alat pertahanan. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Unsur pembentukan negara. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam pembentukan suatu negara. 1. Penduduk dengan suatu negara dimaksud semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Yang kedua, pemerintah juga merupakan salah satu di antara 3 unsur konstitutif negara, sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah. Yang ketiga, pengakuan internasional. Pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara. Tujuan negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi yang hidup dan bekerja sama dan mengejar bebas apa tujuan negara. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara telah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sebelum publicum good conversation. Menurut Roger H. Sultan, tujuan negara telah memungkinkan rakyat berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin. Selanjutnya, pengertian konstitusi. Negara, konstitusi diberikan arti yang berubah-ubah sejalan dengan perkembangan kedua ilmu tersebut. Pertama, pengertian konstitusi pada masa pemerintahan kuno. Kedua, pengertian yang baru yaitu pengertian konstitusi menurut tafsiran modern, yakni sejak lahirnya dokumen konstitusi yang pertama di dunia yang dikenal dengan nama Virginia Bill of Rights. Konstitusi dalam pengertian pertama diartikan sebagai nama yang ketentuan-ketentuan yang menyebut hak-hak dan kekuasaan dari orang lain yang tertentu. Keluarga-keluarga tertentu yang berkuasa untuk suatu badan tertentu. Sebagai contoh, di masa-masa pemerintahan negara absolut, konstitusi diartikan sebagai kekuasaan. Menurut Sofyan Lohman, meliputi 3 unsur. Yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Lahirnya yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimentasi, yaitu kerangka bangunan pemerintah. Ikrar Kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kalinya menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang 45 yang bahannya diambil dan dirancang undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumusan pada tanggal 22 Juni 1945. 2. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 45 yang bahannya hampir seluruh diambil dari RUU. Yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Presiden, Wakil Ketua Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang keempat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi komitmen nasional. Baiklah, kesimpulan dari video saya yaitu 1. Negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendirikan wilayah tertentu yang mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan kesamaan kelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayah. Yang kedua, konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.